وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini adalah segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Barakallahu fikum pemirsa sekalian, hafidhakumullah ta'ala. Kita telah sampai pada kaidah ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Az-Zumar ayat ke-7. Pemirsa sekalian, hafidhakumullah ta'ala, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat agung, membangun pondasi yang sangat mulia, pondasi yang paling mulia, yaitu pondasi keadilan. Sebuah kaidah yang acap kali dijadikan dalil oleh para ulama dan ahli hikmah, karena ayat ini memang membawa pengaruh yang besar pada pembahasan keadilan dan sifat objektivitas. Para mukallafin, yaitu orang-orang yang memikul beban syariat, akan mendapatkan balasan dan imbalan berdasarkan amalan-amalan mereka. Jika mereka berbuat baik, maka akan mendapatkan buah kebaikannya, pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berbuat buruk, maka mereka akan mendapatkan buah keburukannya, dosa atas maksiat tadi dan murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memahami bahwa seseorang tidak akan memikul kesalahan dan dosa orang lain selama ia tidak menjadi penyebab orang itu melakukan dosa. Ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan keadilan dan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada ayat ini, dosa disebut dengan lafadz wizr. Wizr berarti beban atau bawaan. Artinya adalah sesuatu yang dipikul oleh seseorang di atas punggungnya. Dosa disebut dengan istilah wizr atau beban sebab ia sifatnya berat bila dipikul oleh seorang yang beriman. Karena konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memikul dosa yang dilakukannya sendiri dan dosa orang-orang yang disesatkannya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana sisi keadilan dari ayat ini. Contoh yang pertama adalah peristiwa Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya Benyamin. Maka kemudian saudara-saudara Yusuf yang lain datang sambil berkata, "Wahai Aziz, sesungguhnya ia memiliki ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu ambillah salah satu seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Waktu itu saudara-saudara Yusuf itu membujuk Nabi Yakub untuk membawa Benyamin ke Mesir supaya bisa mendapatkan bantuan makanan di tengah-tengah paceklik. Sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam enggan apabila Benyamin ikut bersama mereka, tetapi mereka memaksanya. Tapi Nabi Yakub berpesan harus dijaga Benyamin ini. Namun ketika Yusuf melihat saudaranya sudah datang, Benyamin tadi, maka Yusuf membuat sebuah rencana bagaimana supaya bisa menahan adiknya. Lalu dimasukkanlah gelas atau piala atau tempat minum tadi ke karungnya Benyamin. Dengan begitu dia bisa ditahan dan tidak pulang menuju rumahnya lagi. Dan kita dapati bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sangat adil. Dia hanya menahan orang yang di dalam karungnya ada pialanya tadi. Adapun saudara-saudara yang lain disuruh untuk pulang kembali. Inilah keadilan, menghukum orang yang bersalah dan tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, kita melihat contoh yang sangat buruk pada Fir'aun laknatullahi alaihi ketika dia mendapatkan pengarahan dari menterinya bahwa kelak akan ada bayi yang lahir yang akan menghancurkan kerajaannya,
Maka Fir'aun pun membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Jumlah mereka sampai ribuan anak, hanya untuk mencari satu anak yang dikhawatirkan akan merusak atau menghancurkan kerajaannya tadi. Nah, tapi ternyata usaha Fir'aun tadi gagal. Dan ini menunjukkan bahwa dia sangat zalim, karena untuk menghindari satu orang, dia membunuh orang-orang yang lain, membunuh anak-anak yang lain yang tidak berdosa. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekkan kaidah ini. Misalnya ada seorang ayah, dia pulang bekerja, sampai di rumahnya dia lihat ada kaca yang pecah, ada mainan yang berserakan, kemudian makanan belum siap, istrinya belum menyiapkannya, dan seterusnya, maka dia memarahi seluruh keluarga tersebut. Padahal bisa jadi yang memberantakkan mainan hanya satu anak saja. Kacanya pecah bukan karena apa-apa, karena mungkin ada kucing dan lain sebagainya. Kemudian istrinya mungkin sangat kerepotan sehingga dia belum sempat menyajikan makanan. Tapi si ayah ini memarahi semuanya. Maka perbuatannya adalah jauh dari kaidah Al-Quran tadi. Hendaknya dia mencari tahu siapa yang memecahkan kaca, kenapa istrinya belum menyiapkan makanan, kemudian kenapa mainan-mainan anaknya yang berantakan belum dibereskan. Maka kaidah wala taziru waziratu wizra ukhra akan menjadikan kita pribadi yang lebih adil, pribadi yang lebih bijak. Atau contoh yang lainnya, apabila kita dapati seorang guru, salah satu murid yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, maka tidak boleh guru tersebut menghukum semua muridnya. Yang boleh dia lakukan adalah mencari siapa murid yang melanggar aturan, kemudian ditanya kenapa dia melanggar peraturan tersebut, lalu dinasehati. Dan memang jika perlu untuk dihukum, maka hukumannya pun hukuman yang mendidik, yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya di hari itu dan di masa depannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian di sini kami ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha la yu'adzibul ammata bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum orang banyak karena amalan dosa orang-orang yang khusus. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim, sehingga mereka melihat kemungkaran menyebar di antara mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu fa idza fa'alu dzalika adzabullahil khassati wal 'ammah. Dan apabila mereka melihat kemungkaran menyebar di antara mereka dan mereka sebetulnya sanggup mengingkari kemungkaran itu, tetapi jika mereka meninggalkan nahi mungkar, maka Allah akan menghukum orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum. Semuanya terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, apabila kita melihat orang melakukan kemungkaran, berbuat dosa, maka harus dibudayakan untuk nahi mungkar. Kita cegah dengan tangan kita. Apabila kita tidak sanggup dengan lisan kita, dan apabila kita tidak sanggup, maka dengan hati kita, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga dengan latihan ini Allah jadikan kita semua orang-orang yang adil, karena orang yang adil kelak akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين